Pertandingan babak 32 besar antara Afrika Selatan versus Kanada yang berakhir dengan kemenangan dramatis Kanada. Babak pertama, Afrika Selatan mengancam lebih dulu pada menit 6 lewat sepakan keras Teboho Mokoena, namun berhasil diredam oleh kiper Kanada, Maxime Crepeau. Selepas peluang tersebut, Kanada mulai mengambil kendali permainan dan mengurung pertahanan Afrika Selatan dengan umpan-umpan silang dan penetrasi sayap. Pertahanan Afrika Selatan tampil sangat disiplin. Menjelang turun minum, Kanada mendapatkan peluang emas berturut-turut melalui sundulan Moise Bombito yang disapu Aubry Modiba di garis gawang dan sepakan Tajon Buchanan. Namun semuanya berhasil dimentahkan oleh performa gemilang kiper Ronwen Williams. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga jeda. Babak kedua, tekanan meningkat, Kanada semakin meningkatkan intensitas serangan di paruh kedua. Tani Oluwaseyi hampir memecah kebuntuan, tetapi tendangannya kembali digagalkan secara heroik oleh Ronwen Williams. Masuknya Alphonso Davies pada menit 75 menambah daya gedor Kanada di sisa waktu pertandingan melalui kecepatan dan trik-trik individunya yang merepotkan lini belakang lawan. Afrika Selatan praktis dipaksa bertahan total dan hanya mengandalkan serangan balik yang jarang mengancam. Menit 90+2, ketika laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, extra time, petaka bagi Afrika Selatan datang pada masa injury time. Bola liar hasil halauan lini belakang Afrika Selatan jatuh ke kaki Stephen Eustakio di tepi kotak penalti. Lewat sepakan mendatar yang presisi ke pojok bawah gawang, Eustakio sukses menaklukkan Williams. Skor akhir 1-0 memastikan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Pertandingan babak 32 besar antara Brasil versus Jepang berakhir dramatis dengan kemenangan comeback Brasil. Babak pertama, sejak peluit pertama dibunyikan, Jepang langsung menerapkan struktur pertahanan yang rapat dan pressing yang sangat terorganisasi. Brasil menguasai sirkulasi bola, namun lini tengah mereka kerap menemui jalan buntu. Petaka bagi Brasil datang pada menit 29. Berawal dari kesalahan umpan di lini belakang Brasil, Kaishu Sano dengan jeli memotong bola, melakukan akselerasi cepat ke ruang kosong, dan melepaskan tembakan yang gagal dihalau Alisson. Skor 1-0 untuk Jepang bertahan hingga turun minum, memaksa Carlo Ancelotti memutar otak. Babak kedua, Brasil bermain dengan determinasi yang jauh lebih tinggi. Masuknya Endrick menggantikan Paqueta menambah dimensi agresivitas di lini depan. Hasilnya instan pada menit 56, lewat skema bola mati yang matang, Gabriel Magalhães mengirimkan umpan silang akurat yang disundul dengan bertenaga oleh sang jenderal lapangan tengah, Casemiro. Skor berubah menjadi 1-1. Saat pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu berkat ketangguhan kiper Jepang, Zion Suzuki, momentum magis itu akhirnya tiba. Pada menit 95, Bruno Guimaraes melepaskan umpan kunci yang membelah pertahanan Jepang. Gabriel Martinelli yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil menyambut bola dan menaklukkan Suzuki. Gol tersebut memicu gemuruh luar biasa di Houston dan mengunci kemenangan Brasil dengan skor akhir 2-1. Kemenangan dramatis ini mengantarkan Brasil melaju ke babak 16 besar. Pertandingan babak 32 besar antara Jerman versus Paraguay melahirkan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Babak pertama, sejak peluit pertama dibunyikan, Jerman mengambil kendali total permainan dengan aliran bola pendek yang dinamis. Paraguay bermain dengan struktur yang sangat rapat dan disiplin tinggi di bawah asuhan Gustavo Alfaro. Mereka membiarkan Jerman mendominasi area luar, namun menutup rapat setiap ruang tembak di sepertiga akhir pertahanan. Menit 42, Paraguay mengejutkan seisi stadion. Berawal dari skema corner yang sempat dihalau, Miguel Almiron merebut bola kembali dan menyodorkannya kepada Matias Galarza. Dengan satu sentuhan akurat, Galarza mengirim umpan silang lambung yang disambut oleh sundulan mematikan Julio Enciso. Bola memantul ke tanah dan melewati jangkauan Manuel Neuer, skor 0-1 untuk Paraguay. Memasuki babak kedua, Julian Nagelsmann langsung merespons dengan memasukkan Leon Goretzka. Intensitas serangan Jerman membuahkan hasil, menit 54. Ketika Florian Wirtz melepaskan umpan silang presisi yang berhasil dikonversi oleh Kai Havertz menjadi gol penyeimbang lewat sundulan tipis yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Laga harus dilanjutkan dengan extra time.
Jerman mengira mereka telah membalikkan keadaan di babak perpanjangan waktu, extra time, tepatnya menit 102. Jonathan Tah berhasil menanduk masuk bola hasil corner Nathaniel Brown. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah peninjauan VAR yang panjang menunjukkan adanya pelanggaran oleh Waldemar Anton yang mendorong kiper Paraguay, Orlando Gil, hingga terjatuh sebelum bola masuk. Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit berakhir. Laga harus dilanjutkan dengan adu penalti. Kenyataan pahit, Jerman tersingkir lewat drama adu penalti dengan skor 3-4 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Ini menjadi kekalahan adu penalti pertama bagi timnas Jerman sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Pertandingan babak 32 besar antara Belanda versus Maroko. Pertempuran drama tinggi yang berakhir tragis bagi Oranje. Babak pertama. Sejak peluit pertama berbunyi, Maroko langsung menolak untuk bermain pasif. Di bawah arahan taktik yang agresif, mereka menekan build-up Belanda. Menit 20 menjadi sinyal bahaya pertama bagi Belanda. Sundulan El Ainaoui dan tendangan roket Achraf Hakimi memaksa Bart Verbruggen melakukan penyelamatan refleks yang luar biasa. Belanda, dengan pakem 3 bek tengah mereka, mencoba mengontrol tempo lewat Frenkie de Jong. Pertandingan berjalan sangat berani, dipenuhi benturan fisik keras, termasuk insiden Jan-Paul van Hecke yang membuat tensi lapangan semakin panas. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Memasuki paruh kedua, Ronald Koeman merespons kebuntuan dengan memasukkan Wout Weghorst pasca jeda hidrasi. Dampaknya instan. Umpan lambung yang dimenangi Weghorst berhasil dikontrol Summerville sebelum akhirnya mengirim umpan silang matang ke kotak penalti. Menit 72. Cody Gakpo menyambut bola dengan penyelesaian dingin. Gol ini mengundang haru luar biasa, mengingat sang penyerang Liverpool baru saja kehilangan calon putranya yang belum lahir 2 hari sebelum laga. Gakpo tersungkur di lapangan, didekap erat oleh seluruh punggawa Oranje dalam momen paling emosional di turnamen ini. Ketika publik Belanda bersiap merayakan kelolosan, Maroko menolak menyerah. Di masa injury time, sebuah skema dari sisi kiri yang dilepaskan James Dinetalbi berhasil disambut oleh bek pengganti, Issa Diop. Menit 90+1. Sundulan tajam Issa Diop merobek jala Verbruggen. Skor berubah 1-1, memaksa laga berlanjut ke babak extra time. Di babak extra time, stamina kedua tim terkuras habis, namun intensitas tidak menurun. Maroko nyaris mengunci kemenangan di menit 96 lewat Soufiane Rahimi, tetapi Verbruggen kembali melakukan penyelamatan ajaib dari jarak dekat. Papan skor tetap bergeming, dan takdir malam itu harus ditentukan lewat drama adu penalti. Drama adu penalti pun dimulai dengan ketegangan maksimal. Ismail Saibari maju dengan percaya diri sebagai algojo penentu bagi Maroko, menghujamkan bola ke sudut gawang untuk memastikan kemenangan Maroko 3-2. Maroko melaju ke babak 16 besar, sementara bagi Belanda harus berakhir tragis. Dari hasil ini banyak penggemar Belanda yang mengkritik keras Ronald Koeman karena melakukan perjudian dengan bermain 3 bek.